Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajini Baras Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengurangan biner. Yang pertama kita mulai dari pengertian atau definisi dari pengurangan biner itu sendiri. Pengurangan biner pada prinsipnya hampir mirip, terutama dengan penjumlahan biner. Jika pengurangan biner lebih besar daripada bilangan yang dikurangi, maka akan terjadi peminjaman atau borrow pada bilangan setelahnya atau di sebelahnya. Dalam aritmatika biner, komplement adalah metode pengurangan yang digunakan oleh komputer terutama pada bagian operasi aritmetik logic unit atau bisa disingkat dengan ALU dalam pengurangan biner. Dan dari dua jenis komplement ini ada komplement satu atau ones complement dan komplement dua yaitu twos complement. Tentunya ada contoh yang dimana pada contoh ini ditampilkan beberapa operasi yang dimana jika 0 dikurang 0 maka hasilnya sama dengan 0 dan 0 dikurang 1 menghasilkan 1. Selanjutnya ada 1 dikurang 0 maka akan menghasilkan 1 dan selanjutnya ada 1 dikurang 1 dikurang 0. Nah, kenapa tadi yang 0 dikurang 1 hasilnya 1? Itu karena ada terjadinya peminjaman pada angka setelahnya dan menjadi 10 dikurang 1. Selanjutnya ada komplement 1 atau ones complement. Komplement 1 memiliki kondisi yang dimana tabel positif atau tabel kebenaran dari bilangan biner masih tetap sama, sedangkan pada tabel negatif diflipkan dari yang awalnya ada posisi negatif 0, sekarang diturunkan menjadi negatif 1 dan dan begitu seterusnya. Dan cara memperoleh komplement dari bilangan biner dapat diperoleh dengan dua cara. Bisa dengan mengubah semua biner 0 menjadi biner 1 dan semua biner 1 menjadi biner 0. Atau dengan mengurangkan bit 1 dengan masing-masing nilai bit. Seperti yang sudah ada pada contoh, di mana biner 11001 atau jika dalam bentuk desimal maka adalah bilangan 25 ditambahkan dengan 10110 yang dimana jika dalam bentuk desimal itu adalah 22 dan jika melakukan operasi pengurangan binary biasa maka akan langsung menghasilkan 0001. Namun jika menggunakan komplement 1 maka semua yang bilangan ya kita akan menggunakan cara yang pertama yaitu mengubah semua biner 0 menjadi biner 1 dan juga sebaliknya. Yang dimana kita didapatkan 11001 ditambahkan dengan 10110 yang jika kita rubah biner 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1 maka akan mendapatkan 01001. Lalu biner tersebut dijumlahkan dimulai dari 1 ditambah 1 sama dengan 0 dan selanjutnya ada 0 ditambah 0 maka hasilnya 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0, 1 ditambah 1 hasilnya 0, dan 1 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Dan 1 ditambah 1 yang dimana 1 berasal dari penjumlahan sebelumnya itu 1 ditambah 1 maka menghasilkan 0 dan menyimpan 1 di depannya. Langsung 1 yang terakhir tadi diturunkan ke bawah lalu dijumlahkan dengan bilangan di atasnya di mana 00010 ditambah dengan 1 ditambah dengan biner 1 tadi dan menghasilkan 00011 yang dimana jika dalam bentuk desimal ini juga adalah 3 dan ini membuktikan kalau caranya sama menghasilkan nilai yang sama. Selanjutnya ada pengurangan biner komplement 2 atau tools komplement. Pada komplement ini komplement dari sebuah angka biner dapat diperoleh dengan mengambil komplement 1 kemudian menambahkan 1 pada hasilnya dengan kondisi yaitu representasi pasangan komplement 2 menggunakan bit MSB atau most significant bit sebagai bit tanda yang dimana MSB di sini adalah sisa dari operasi. Dan cara memperoleh komplement dari bilangan biner dapat diperoleh
seperti berikut. Seperti yang kita tahu sebelumnya, jika kita ingin menggunakan komplement 2, kita rubah dulu dari komplement 1 menjadi yang awalnya 10110, kita rubah semua biner 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1. Di mana di sini kita mendapatkan hasil 11001 ditambahkan dengan 01010. Dan seperti yang sudah kita tahu juga sebelumnya, jika 1 ditambah 0 adalah 1, 0 ditambah 1 menghasilkan 1, 0 ditambah 0 menghasilkan 0, 1 ditambah 1 menghasilkan 0, dengan menyimpan 1 di bagian selanjutnya. Lalu 1 ditambah 0 adalah 1 ditambah 1 adalah 0, dan menyimpan 1 lagi di depannya. Dan 1 yang terakhir ini akan menjadi tanda apakah biner tersebut adalah akan menunjukkan bilangan desimal dari biner itu apakah itu negatif ataupun positif, dengan kondisi positif jika bilangan tersebut adalah bilangan itu adalah 0 dan negatif jika bilangan tersebut adalah 1 bilangan tadi MSB-nya. Nah, selanjutnya ada overflow di mana aritmatika biner sendiri terbatas pada jumlah bit tertentu, sehingga akan bisa saja terjadi situasi di mana hasil suatu operasi melebihi nilai maksimum yang dapat direpresentasikan. Sebagai contohnya, jika sebuah komputer melakukan operasi penjumlahan menggunakan bilangan bulat berdasarkan 4 bit yang sudah ditandai, dan hasil penjumlahan tersebut melebihi angka 5. Kenapa 15? Melebihi angka 15, dan kenapa angka 15? Karena dimulai dari bilangan 0. Jadi 0 itu sudah termasuk mulai dari 0 hingga 15 jadi 16 bit. Ya, jadi 1 bit itu adalah 14. Ya, 1 bit itu sama dengan 4 byte. Jadi 4 bit sama dengan 16, yang dimana 16 itu adalah kolom-kolom yang kosong itu. Nah, jika melebihi angka 15 dan melebihi bilangan terkecilnya juga, maka akan terjadi overflow. Sebagai contohnya ada penjumlahan dari 9 ditambah 12, yang dimana biner 9 ini ada 1001 ditambahkan 12 dengan yaitu binernya 1100 dan menghasilkan biner dan dari operasi tersebut dihasilkan 1 ditambah 0, 1, 0 ditambah 0, 0, dan 0 ditambah 1, 1. Selanjutnya 1 ditambah 1 menghasilkan 0, menyimpan 1, dan 1 yang terakhir ini menjadi overflow-nya. Nah, kenapa dari tadi yang saya lakukan seperti penjumlahan bukanlah pengurangan? Karena komputer itu sendiri tidak sama operasi yang digunakannya dengan manusia, yang dimana dia akan mengubah biner tersebut menjadi komplement 1 yang dia gunakan sebagai operasinya, lalu akan dijalankan operasi seperti yang sudah saya tunjukkan pada contoh sebelumnya, yang dimana 10110 akan dirubah dulu ke komplement 1 lalu ditambahkan dengan biner yang akan ditambahkan. Maka dari itu adanya komplement 1 dan komplement 2 ini, yang dimana komplement 2 komplement 2 ini adalah komplement yang paling jelas akan menunjukkan biner tersebut itu positif atau negatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Akmaludin dengan NIM 2202677. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi perkalian biner menggunakan shift add. Di sini ada aturannya. Yang pertama-tama, masukkan bilangan yang akan dikalikan ke M. Masukkan bilangan pengali ke Q, awal A dan C sama dengan 0. Jika kondisi terakhir Q 0 sama dengan 0, lakukan shift kanan 1 bit sepanjang C, A, dan Q. Jika kondisi terakhir Q 0 sama dengan 1, tambahkan M ke A. Jika lebih dari 4 digit, tampung di C, kemudian shift kanan. Ulangi langkah 3 dan 4 sebanyak bit Q.
yang terakhir setelah loop berakhir hasil berada di A dan Q. Oke teman-teman, di sini kita ada satu soal sesuai dengan aturannya. Pertama, bilangan yang dikalikan adalah M. Jadi M-nya adalah di sini, dan bilangan pengali disebut dengan Q. Lalu ada C, A, Q, dan M. C-nya itu selalu bernilai awal dengan 0. Nilai Q-nya kita masukkan 1, 1, 0, 1, dan M-nya 1, 0, 1, 1. Untuk pembatas, jadi awalnya adalah soalnya. Lalu kita harus melihat bilangan dari awalnya, yaitu Q. Bagaimana kita cara menggunakannya? Kita harus melihat aturannya, yaitu dengan lihat nomor 3 atau dengan 4. Jika angka terakhirnya 0, bisa kita langsung shift ke kanan. Jika nilainya 1, kita tambahkan nilai M ke A. Jadi di sini adalah 1. Jadi kita harus menambahkan M ke A. Jadi langsung saja kita masukkan 0, 1, 0, 1, 1. Di sini 1, 1, 0, 1. M-nya selalu tetap, jadi 1, 0, 1, 1. Lalu kita shift ke kanan menjadi 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Lalu yang dengan tetap 1, 0, 1, 1. Ini adalah shift yang pertama. Lalu kita lanjut lagi ke shift yang kedua, menjadi nilai terakhirnya adalah 0. Jadi kita langsung saja shift ke kanan menjadi 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Dan nilai M tetap 1, 0, 1, 1. Ini menjadi shift yang kedua. Lalu kita lanjut lagi menjadi ke angka ketiga. Kita lihat nilai kiri akhir, yaitu 1. Jadi kita menambahkan nilai M dengan A lagi. Nilai A nya nilai M 1, 0, 1, 1 ditambah dengan A 0, 0, 1, 0. 0 ditambah 1 menjadi 1, 1 tambah 1, 0, pindah ke depan, jadi 1 tambah 0 tambah 0, 1, 1. Jadi hasilnya di A adalah 1, 1, 0, 1 dengan C 0. Lalu nilai Q nya yang tadi jadi 1, 1, 1, 1 dengan nilai M yang sama 1, 0, 1, 1. Lalu kita shift ke kanan menjadi 0, sini 0, 1, 1, 0. Lalu ini 1, 1, 1, 1 dengan nilai M yang masih sama 1, 0, 1, 1. Ini menjadi shift yang ketiga. Lalu kita langsung lanjut. Ini nilai dari Q-nya 91, kita menggunakan aturan yang keempat. Jadi kita menambahkan nilai M dengan A 1, 0, 1, 1 ditambah dengan 0, 1, 1, 0. 0 tambah 1 menjadi 1, 1 tambah 1 jadi 0, masuk ke atas 1, 1 tambah 0 tambah 1 menjadi 0, masuk nilai 1 ke depan menjadi 0 dan 1, 1. Nah, karena di sini menjadi 5 digit, maka angka terakhir ini kita harus masukkan ke dalam nilai C. Jadi di sini 1, lalu nilai A sebesar 0, 0, 0, 1, dan nilai Q-nya menjadi 1, 1, 1, 1, dan nilai M tetap sama 1, 0, 1, 1. Lalu kita melakukan shift ke kanan menjadi 0, 1, 0,
4 bit, jadi kita menggunakan 4 shift. Dan nilai akhirnya tertera di sini menjadi 100011111. Jadi hasil di sini adalah 1000111, yang artinya nilai ini setara dengan 1, 2, dan 8 jadi 13. 1, 2, dan 8 jadi 11, maaf. Lalu di sini 8, 4, dan 1 jadi 13. 11 dikalikan dengan 13 menghasilkan hasil dari sini 124, dan ini 128 menjadi, oh ya maaf, dengan 1 ini jadi 8, ini 15. 128 ditambah dengan 15 sama dengan 143, dan ini adalah hasil akhirnya. Ya, sekian yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Afrizal dengan NIM 2202815. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkalian Booth atau algoritma Booth. Algoritma Booth adalah algoritma perkalian biner yang menggunakan notasi komplement 2 atau 2 komplement. Algoritma Booth melibatkan proses iterasi sebanyak jumlah bit pada kedua bilangan biner yang akan dikalikan dalam setiap iterasi algoritma. Algoritma Booth akan mencari pola tertentu dalam bit-bit kedua dari kedua bilangan biner tersebut. Nah, jadi untuk jelasnya kita akan jelaskan dari contoh soal di atas ya. Sebelum masuk ke contoh soal, di sebelah kanan saya ini ada ketentuan dari perkalian Booth. Yang pertama, A sama dengan 0, Q min 1 sama dengan 0, dan M sebagai multiplikand, Q sebagai multiplier, dan count sama dengan N gitu. Gitu ya. Nah, di sini ada contoh soalnya 5 kali 3 dalam bilangan desimal hasilnya 15. Nah, di sini 5-nya itu sebagai M dan 3-nya sebagai Q. Kemudian untuk pertama-tama kita harus menentukan terlebih dahulu bilangan binernya. Nah, di sini sudah ada ya. Yang pertama itu 5, bilangan biner dari 5 sendiri yaitu 0101, dari bilangan biner dari 3 yaitu 0011, bilangan biner dari minus 5 yaitu 1011, dan bilangan biner dari minus 3 yaitu 1101. Nah, langsung aja ke cara pengoperasionalannya. Nah, di sini kita akan memasukkan n. N itu dan count itu sama dengan n. N di sini itu disama dengan jumlah bit yaitu 4. Berarti di sini n-nya itu adalah 4. Kemudian untuk A-nya A sama dengan 0, jadi sehingga 0, 0, 0, 0. Kemudian untuk Q-nya yaitu multiplier ya. Q-nya itu adalah 3 ya, yaitu 0, 0, 1, 1, 1. Kemudian Q1-nya 0, dan ini untuk operasi matematik sebagai initialize gitu. Jadi di sini disingkat sebagai init. Nah, kenapa ini 0 gitu? Karena di ini tuh sudah sesuai ketentuan dari rumusnya yaitu Q1 sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Q0, Q1. Nah, di sini ada beberapa kondisi. Yang pertama, apabila Q0, Q1-nya sama dengan 11 atau sama dengan 00, maka langsung turun saja ke shift right ya, dan count-nya dikurangi 1. Dan jika memang yang kita temukan sama dengan 10, maka akan melakukan yang ada di sebelah kiri yaitu A sama dengan A min 5. Apabila 01, maka akan melakukan A sama dengan A plus 5. Nah, dari setiap itu maka akan mengurangi
count-nya gitu. Nah, bagaimana cara kita melihatnya? Kita lihat dari ujung yang paling terakhir dari key dan juga key 1. Nah, di sini bisa kita lihat untuk paling ujung terakhir key itu sama dengan 1 dan key 1 itu sama dengan 0. Berarti kita akan menggunakan rumus yang ini ya, yang separuh kiri, yaitu A sama dengan A dikurang M. Nah, A dikurang M. A-nya yang mana? Kita pakai yang ini, yang 0000, 000, dan M-nya kita menggunakan 5. Nah, di sini A dikurang 5 itu sama dengan 5-nya kita akan menggunakan minus 5. Kenapa? Karena sama saja dengan A ditambah min 5. Dan hasilnya pun akan sama. Jadi 0 ditambah 1, 1, 0 ditambah 1, 1, 0 tambah 0, 0. Jadi hasilnya 1, 0, 1, 1. Kemudian kita masukkan ke sini. 1, 1. Ini turunkan saja. Kemudian yang ini 0. Tetap ya. Nah, apabila kita telah melakukan ini, kita akan melakukan shift right dan count-nya dikurangi 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu untuk bagaimana sistem dari shift right. Nah, jadi untuk shift right ini yaitu geser ke kanan. Nah, untuk cara geser ke kanan itu gimana? Yang pertama, bilangan yang paling kiri, yang ini, itu ditahan, diturunkan terlebih dahulu. Kemudian 0 ini pun digeser ke kanan secara terus gitu. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan seterusnya. Jadi dari bilangan 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, jika dilakukan shift right maka hasilnya akan seperti ini, yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Seperti itu. Nah, jika kita lihat dari sini, untuk melakukan shift right, ya, ini jadi 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, yang di sini 1. Oke, di sini dikurangi 3. Jadi 3 ya, karena kan count-nya dikurang 1. Nah, yang ini 1 dari sini dipindahkan ke sini jadi 1, 0, 0, 1. Dan 1 yang di sini dipindahkan ke sini jadi 1. Kemudian kita lihat kembali untuk ujung-ujungnya. Bisa kita lihat key-nya ujungnya 1, key min 1-nya sama dengan 1, berarti kita langsung saja ke yang ini, melakukan shift right saja. Shift right, di sininya jadi 1 tetap ditahan, 1-nya, geser lagi 1, 1, 0. Di sini jadi 1, 1, 0, 0. Di sini jadi 1. Nah, di sini jadi 2 dikurang 1. Kemudian kita lihat kembali ujungnya. Nah, bisa kita lihat ya di sini yaitu 01. Nah, ke dalam ketentuannya untuk 01 sendiri yaitu adalah A sama dengan A ditambah M. Ditambah M. Nah, untuk A-nya sendiri yaitu yang ini ya. 1, 1, 1, 0 ditambah 5-nya 0, 1, 0, 1. Nah, kenapa kita tidak menggunakan yang minus 5? Karena di sini dijumlahkan ya, teman-teman. Kita jumlahin 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 0, carry 1, 1 tambah 0, 0, 1 tambah 1, 0, 1. Jadi di sini hasilnya itu ialah 0, 0, 1, 1, teman-teman. Kemudian kita pindahkan ke sini 0, 0, 1, 1. Di sininya tetap ya turun, teman-teman, gak ada perubahan. Dan di sini juga sama 1. Setelah melakukan yang rumus yang ini, kita langsung lanjut ke sini tetap melakukan shift right. Nah, jadi di sini jadi hasilnya 0,
001, 11, untuk 0, di sininya 0, di sininya SR, dan di sini 1. Nah, lihat lagi ujungnya masih sama ya, 0, 0. Kita lakukan lagi shift right, 0 jadi 0, 0, 0, 0. Satunya pindah, 1, 1, 1. Sini 0. Shift right. Sininya dikurangi 1 jadi 0. Nah, apabila count-nya sudah sama dengan 0, berarti selesai gitu. Kalau memang sudah, jika mau. Nah, jadi untuk hasilnya itu ya ini ya, 0, 0, 1, 1. Dan apabila mereka dijumlahkan, itu hasilnya menjadi 15. Gitu ya. Nah, jadi mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan mengenai perkalian Booth atau algoritma Booth. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada teman-teman saya yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Al-Zamzami dengan NIM 2202564. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian biner dalam aritmatik logic unit. Di sini disediakan contoh perhitungannya dan flowchart-nya. Untuk flowchart-nya seperti ini. Yang pertama ada start, inisialisasi, ada A, M, dan Q. M ini sebagai divisor atau angka pembagi, sedangkan Q itu dividen atau angka yang akan dibagi. Lalu untuk flowchart-nya yang pertama, A di set 0, lalu A dan Q digeser ke kiri. Lalu untuk nilai A ini di set 0 ini ditambahkan, dikurangi dengan M atau bilangan pembaginya. Lalu A ini dicek, setelah ditambahkan A dikurangi, dicek apakah lebih besar. Jika lebih besar maka Q-nya 0. Sedangkan jika lebih kecil ke daerah 0. Lalu masuk ke count min 1 dimasukkan ke count. Lalu ke bawah, apakah count sama dengan 0. Jika 0 maka kembali ke loop yang selanjutnya. Sedangkan jika yes maka akan selesai. Untuk hasilnya Q adalah hasil dan sisa itu ada di A. Baik, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini saya perlihatkan contoh soal untuk angka 7 dibagi dengan 3. Berarti 3 ini adalah M atau divisor pembaginya, sedangkan 7 itu adalah dividend Q. Untuk biner 7 kan 0, 1, 1, 1 ada di sini. Lalu untuk M-nya ada 2 di sini, ada 3 kan dalam 4 biner 0, 0, 1, 1. Lalu untuk yang min M kita pakai yang untuk komplement karena di sini dibutuhkan min M. Jadi kan 1, 1, 0, 0. Lalu ditambahkan 1 di belakang. Jadi 1, 1, 0, 1. Lalu untuk cara perhitungannya, jadi pertama kan di set A sama A itu adalah 0. Dalam 4 bit 0, 0, 0, 0, 0. Lalu untuk Q-nya dividennya itu kan 7. Jadi 0, 1, 1, 1. Ini initial value-nya. Lalu kita shift ke kiri. Jadi ini digeser ke kiri tiap setiap bitnya ke kiri. Jadi ini tetap 0, 0, 0, 0. Yang ini jadi 1, 1, 1, 0 karena digeser. Lalu yang bagian A ini kita A kurang M atau A plus min M. Itu kan sama saja. Jadi A 0, 0, 0, min M-nya 1, 1, 0, 1. Kita tulis di sini lalu dijumlahkan. Hasilnya adalah 1, 1, 0, 1. Lalu hasil dari A ini akan menjadi nilai A. Lalu kita cek di sini apakah A lebih besar dari 0. Jika iya, maka karena hasil dari sini itu lebih besar dari 0, maka hasil di A ini kita mengambil hasil inisial sebelumnya yang 0, 0, 0. Lalu kita tulis di sini. Lalu untuk Q-nya, karena Q-nya ini 0 di belakangnya,
maka memakai Q yang sebelumnya. Lalu di set Q0. Oh, sorry, mohon maaf, karena ini A lebih besar dari 0, Q 0-nya itu di set 0. Jadi sama seperti Q sebelumnya. Ini adalah loop yang pertama. Lalu masuk ke loop yang kedua, kita geser ke kiri setiap ininya yang ada di baris terakhir ini. Digeser ke kiri jadi 0001, 11, 00. Lalu yang A ini kita kembali ke sini, dikurangi dengan M. 1101 hasilnya adalah 1100. Lalu dicek apakah lebih besar. Ya, karena lebih besar, maka A-nya ini nilainya sama seperti yang sebelumnya. Lalu Q-nya juga di set 0. Sama seperti ini untuk Q0. Jadi bilangan Q0 itu bilangan yang paling akhir di sini. Dalam 4 digit dalam Q. Digit paling kanan. Di set 0. Lalu ini untuk loop yang kedua. Loop yang ketiga, kita geser lagi ke kiri jadi 0011, 1000. Lalu untuk yang A ini kita kurangi dengan M lagi, hasilnya adalah 0000. Karena ini hasilnya 000, tidak lebih besar dari 0, maka Q-nya kita set ke 1. Ini kan awalnya Q0-nya yang sebelumnya 0. Kita set 1 jadi 1001. Lalu ini untuk loop yang ketiga sudah selesai. Lalu lanjut ke loop selanjutnya yang ada di sini. Loop selanjutnya 00 kita geser ke kiri 0001, 0010. Lalu yang A ini kita tambahkan dikurangi dengan M lagi 101, hasilnya 110. Apakah ini lebih besar? Ya, jika lebih besar maka Q-nya di set 0, berarti 0010 sama seperti sebelumnya. Lalu yang ini hasilnya itu A-nya itu yang disubstitusikan A sebelumnya 0001. Ini kurang terlihat tuh. Jadi untuk hasil akhir dari pembagian 7 bagi 3 adalah Q. Q adalah hasilnya yang paling bawah 0010 dan sisanya adalah 0001. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.